Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Alia Heraza, biasa dipanggil Jihan. Di sini Jihan ingin mempresentasikan seminar proposal Jihan untuk penelitian selanjutnya. Di sini Jihan akan share screen terlebih dahulu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu dosen, pembimbing, Ibu dosen pembahas, dan Bapak pembahas, dan seluruh peserta seminar proposal. Untuk pertemuan kalian ini, Jihan akan membahas mengenai pengaruh modal guided discovery learning terhadap kompetensi belajar peserta didik tema tekanan zat untuk kelas 8 di SMP 11 Padang dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Febrianto, MPD, dan disusun sendiri oleh saya, Jihan Alia Heraza. Nah, ada beberapa poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu ada pendahuluan, ada kajian teori, dan ada metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini. Kita langsung saja ke pendahuluan. Nah, di pendahuluan sendiri itu ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama, itu ada latar belakang, ada identifikasi masalah, ada batasan masalah, ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, di sini ada kesalahan, sebenarnya ini tidak spesifikasi produk, karena di sini penelitian saya berhubungan dengan pengaruh, jadi tidak berhubungan dengan menghasilkan produk. Nah, latar belakang sendiri kita tahu ada pendidikan. Nah, sebagaimana yang kita tahu, pendidikan itu di Indonesia sendiri adalah sumber dari pengetahuan yang bisa didapatkan baik secara formal maupun tidak formal. Nah, pendidikan itu dapat dihasilkan baik itu di sekolah, di lingkungan, dan di sekitar. Nah, pendidikan ini tidak menuntut tentang ilmu secara di sekolah saja, tetapi banyak hal yang bisa ditemukan di luar, termasuk di lingkungan. Nah, di sini kita mengambil untuk pendidikan di sekolah. Nah, pasti ada proses pembelajaran. Nah, untuk proses pembelajaran sendiri, proses pembelajaran itu adalah bagaimana cara kita menciptakan suasana pembelajaran yang lebih kognitif dan lebih kondusif dari yang biasanya. Nah, di sini juga ada model pembelajaran, di mana model pembelajaran ini banyak sekali jenisnya, mulai dari inquiry, guided discovery learning, ada PJBL, ada PBL, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, pada penelitian kali ini, itu lebih berfokus ke model guided discovery learning. Nah, di model pembelajaran kali ini, saya menerapkan
ada satu media yang saya terapkan, yaitu penggunaan LKPD sebagai pembantu untuk penunjang melihat bagaimana hasil belajar siswa, bagaimana hasil kognitif siswa, apakah terjadi peningkatan ataupun tidak. Nah, selanjutnya kita masuk ke identifikasi masalah. Sebagaimana yang kita ketahui, di penelitian ini pasti ada permasalahan yang akan diangkat. Nah, tidak mungkin ada api kalau tidak ada penyulutnya. Maksudnya pasti ada api yang menyebabkan suatu masalah. Jadi di sini di penelitian ini pasti ada masalah yang akan diselesaikan atau dituntaskan. Nah, masalah pada penelitian ini yaitu terletak pada kompetensi peserta didik yang masih di bawah batas ketuntasan. Nah, jadi di SMP 11 sendiri itu hasil kognitif peserta didiknya masih di bawah batas ketuntasan, tetapi tidak di semua mata pelajaran. Nah, khusus untuk IPA sendiri, itu mata pelajarannya masih banyak siswanya yang mendapatkan nilai di bawah batas ketuntasan. Nah, supaya masalah ini tidak melebar ke masalah yang lainnya, maka dibuatlah batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini akan lebih berfokus kepada pengaruh model guided discovery learning ini terhadap kompetensi belajar peserta didik dengan tema tekanan zat untuk kelas 8 di SMP 11 Padang. Nah, selanjutnya itu ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah penggunaan LKPD IPA terpadu berbasis guided discovery learning ini berpengaruh terhadap kompetensi belajar peserta didik dalam pembelajaran tekanan zat untuk kelas 8 SMP di SMP 11 Padang. Nah, untuk tujuan penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan model guided discovery learning ini berpengaruh terhadap kompetensi belajar peserta didik dalam pembelajaran tekanan zat untuk kelas 8 SMP MTS, sehingga dapat penelitian ini dapat diambil sebuah kesimpulan. Nah, manfaat dari penelitian ini. Nah, ada beberapa manfaat yang dapat diharapkan dapat menghasilkan hasil sebagai berikut. Jadi penelitian ini ada dua hal yang dapat diharapkan bagi peserta didiknya dan bagi peneliti untuk saya sendiri. Nah, untuk peserta didik diharapkan dapat dijadikan sebagai inovasi baru dalam proses pembelajaran karena penggunaan LKPD yang berbasis guided discovery learning ini sehingga mampu meningkatkan kompetensi peserta didik dalam pembelajaran IPA terutama di tingkat SMP. Nah, bagi peneliti, bagaimana sih peran dari penelitian ini bagi si peneliti? Apakah manfaatnya bagi peneliti ini? Yang mana salah satu cara untuk menambah pengetahuan mengenai apa itu model guided discovery learning, dan penelitian ini juga dapat melihat apakah pembelajaran dengan model berbasis guided discovery learning ini berpengaruh terhadap kompetensi peserta. Nah, selanjutnya kita masuk ke kajian pustaka di bab 2. Di bab 2 sendiri akan membahas mengenai kajian teori, penelitian relevannya, dan kerangka berpikirnya. Nah, untuk kajian teorinya di sini, pada bab 2 ini akan berkaitan dengan belajar dan pembelajaran. Nah, apa itu belajar dan apa itu pembelajaran akan dibahas di bab 2 ini.
Nah, terus ada pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, pembelajaran ilmu pengetahuan alam ini akan berfokus kepada apa saja yang mana berhubungan dengan ilmu dengan alam. Jadi kita belajar fisika, kimia, biologi itu pasti akan ada kaitannya dengan alam. Nah, kaitannya juga pasti dengan kurikulum 2013 yang baru ini. Dari 2006 itu teacher of the center-nya, gurunya sebagai center, sebagai penerang atau sebagai penjelas materi, tetapi di kurikulum 2013 ini itu semua berubah. Jadi student of center. Jadi si siswanya lah menjadi sumber ilmu gitu. Maksudnya dia menggali semua ilmunya. Nah, bagaimana sih kurikulum 2013 itu pengaruhnya terhadap pembelajaran ilmu pengetahuan alam? Nah, selanjutnya itu kita akan membahas juga kajian teori mengenai model pembelajaran guided discovery learning ini. Nah, pasti yang akan paling sering dibahas itu pasti si guided discovery learning ini. Karena di sini, di guided discovery learning ini, itu lebih memfokuskan kepada bagaimana sentuhan yang diberikan oleh gurunya. Jadi di sini guru itu sebagai penerang juga, sebagai petunjuk untuk siswanya. Sebagaimana yang kita ketahui, anak sekarang itu kebanyakan lebih sering bekerja sendiri tanpa ada tuntunan dari si gurunya. Jadi di sini di model ini kita lihat juga bagaimana pengaruh si guru untuk menunjang hasil belajar peserta didik. Nah, standar kompetensi lulusan peserta didik juga. Karena tadi sempat disinggung bahwasanya pembelajaran IPA ini masih jadi salah satu pembelajaran yang masih ditakutkan di sekolah ini. Jadi kita lihat bagaimana setelah diberikan perlakuan model ini, apakah ada penaikan untuk kompetensi lulusan peserta didiknya. Nah, selanjutnya itu ada penelitian yang relevan. Nah, di sini saya mengambil satu contoh saja, yaitu ada pun beberapa penelitian yang koheren dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penelitian Akala Dahliana, Aladu, dan Samir 2018 melakukan penelitian yang berjudul pengaruh model guided discovery terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. Nah, di sini berpikir kritis itu termasuk salah satu aspek kognitif. Nah, jadi melalui penelitian ini didapatkan bahwasanya dengan model guided discovery mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Nah, selanjutnya kita masuk ke kerangka berpikir. Yang pertama itu kita harus melihat penerapan kurikulum 2013 ini mesti belum optimal di sekolah ini. Terus pencapaian kompetensi belajar IPA peserta didik rendah dan belum sesuai kriteria. Nah, bagaimana sih solusi yang ditawarkan? Nah, kita memberikan model pembelajaran yang interaktif dalam bentuk model guided discovery learning. Terus cukup banyak penelitian yang sudah membahas mengenai guided discovery learning. Jadi bisa dijadikan patokan untuk penelitian kita. Nah, setelah didapatkan, dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui aplikasi SPSS ataupun dengan analisis data. Nah, kompetensi belajar IPA peserta didik yang baik. Jadi akan menghasilkan kompetensi peserta didik yang lebih baik. Selanjutnya itu untuk bab 3, yaitu metode penelitian.
Untuk metode penelitian, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang akan dibahas. Yang pertama itu jenis penelitian, terus lokasi dan objek dari penelitian ini, jenis data, instrumen, metode, dan teknik analisis data. Nah, jenis penelitian ini yaitu kuesi eksperimen, yang mana dengan desain jenisnya itu post only control design. Nah, lokasi dan objeknya, yang pertama lokasinya yaitu di SMP 11 Padang, terus objeknya yaitu siswa kelas 8 dari SMP 11 Padang. Selanjutnya itu ada jenis data, instrumen, serta metode. Nah, untuk jenis data di sini kita memakai data primer. Nah, apa sih itu data primer? Data primer itu yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Nah, untuk data ini diambil langsung di sekolah dengan sampel yaitu siswa dari kelas 8C dan 8A. Nah, untuk instrumennya sendiri dipakai yaitu ada tes, terus ada uji validitas, uji reliabilitas, uji kesukaran, taraf kesukaran. Nah, untuk metodenya itu ada tes, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, untuk teknik analisis data. Untuk teknik analisis data, itu ada uji normalitas. Seperti biasa, pasti normalitas. Apakah si materi ini normal, ibaratnya soal yang diberikannya itu bagaimana dengan diuji normalitas. Nah, selanjutnya itu ada uji homogenitas dan uji hipotesis. Nah, hipotesis ini bertujuan melihat apakah ada pengaruh setelah diberikan sentuhan model yang baru, yaitu model Query Discovery Learning. Nah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.